Salam, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai ayat 3, betapa indah harinya. Ku memberitakan kau tahu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kepercayaan yang hidup, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ciptakanlah hati yang bersih di dalam diri kami, dan kiranya Engkau senantiasa memperbaharui hati kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami bersuka cita, mengingat bahwa dosa kami telah diampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 ayat 1 dan ayat 2, Kuutus Kau. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema siap sedia memberitakan firman Tuhan pada hari ini, yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat 17 kita baca secara bergantian. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya Tuhan?" Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kuutus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya."
maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Kita baca bersama. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2 dan ayat 4. Sang Maha Tabib telah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa
dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 dan ayat 3. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Terima kasih.
Marilah kita mendengar hukum Taurat sebagai pengganti petunjuk hidup Tuhan. Taurat 5 sampai Taurat 6. Demikian. Hormatilah ayah bundamu supaya kamu panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat ke-6. Janganlah engkau membunuh. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan ayat 2. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut sabda Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai ayat 3. Kusuka menuturkan. Yesus, dan cinta kasih
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menaungi hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya mohon maaf kepada kita semua. Kita terlambat mungkin hampir 15 menit karena saya yang terlambat datang. Saya mohon maaf, sekaligus juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran menantikan. Waktu Bapak Ibu, saudara-saudari sudah sempat terbuang sia-sia karena keterlambatan saya. Terima kasih untuk itu semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu yang ke-19 setelah Trinitatis tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. Surat yang kedua di dalam pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga kelima. Saya akan membacakannya buat kita. Marilah kita mengikutinya bersama-sama. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Ia tujukan kepada anaknya secara rohani. Karena dalam Alkitab tidak ada berita bahwa Paulus berkeluarga atau menikah. Jadi kalaupun ada anak-anak atau orang yang disapa dengan anak, itu adalah anak-anak rohaninya. Yang bersama-sama dengan Rasul Paulus ketika itu memberitakan Injil, meneruskan pemberitaan firman ke berbagai tempat yang mereka bisa jangkau pada waktu itu. Surat ini ditujukan Rasul Paulus karena ada saat tertentu mereka dipisahkan oleh jarak karena harus melayani berbagai tempat yang berbeda, yang jaraknya cukup jauh. Sehingga komunikasi yang dimungkinkan pada saat itu adalah melalui surat. Komunikasi yang berupa pengajaran, anjuran, juga dorongan semangat untuk orang-orang muda yang menjadi mitra Paulus dalam pemberitaan firman. Karena mereka sesungguhnya sama-sama mitra Allah untuk meneruskan pemberitaan kesaksian Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian, untuk menyatakan bahwa Allah menang melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dalam perjalanan pelayanannya, Paulus berbagi juga dengan orang-orang muda itu. Ada satu surat kepada Timotius dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 12 disebutkan begini. Janganlah seorang pun menganggap engkau muda, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Surat itu ditujukan Paulus kepada Timotius karena
Timotius dalam usianya yang muda juga langsung menghadapi persoalan-persoalan. Ketika dia direndahkan, ketika dia dianggap orang yang kurang berpengalaman, saat dia juga diberlakukan sebagai orang yang harusnya justru belajar kepada orang-orang yang lebih tua, bukan sebaliknya mengajar. Ada banyak sisi dalam usia muda itu membuat Timotius juga seperti yang banyak dialami oleh orang-orang muda. Agak canggung melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan kepadanya. Sebagai pemimpin, sebagai guru, pengajar, karena usianya. Pergumulan seperti itulah yang disaksikan oleh Paulus dalam diri Timotius. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu mendorong dia. Hingga dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena usia. Karena bukan usia saja yang jadi dasar untuk menilai orang. Ada banyak sisi, ada potensi yang bisa justru menopang, menutupi kemudaan usia itu. Dalam surat ini, ada dua hal yang membuat Rasul Paulus terdorong untuk menyampaikan surat ini. Yang pertama, Rasul Paulus merasa kayaknya tidak ada lagi waktu untuk bertemu juga berkomunikasi dengan dia. Karena Rasul Paulus merasa sudah dekat waktunya Allah akan memanggil dia. Walau dia katakan, dan itu juga jadi keyakinannya, seperti dalam Filipi pasal 2. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga ketika dia merasa usianya sudah mungkin dekat dengan kematian, dia merasa bahwa dia sudah dekat kepada keuntungan. Masa hidupnya sebagai orang yang bekerja untuk Kristus akan diteruskan kepada orang muda. Salah satunya adalah Timotius ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong dalam surat ini. Paulus memaparkan beberapa orang yang sudah menyimpang, tidak setia lagi kepada pelayanan dan kesaksian itu. Satu orang disebutkan, kalaupun ada mirip yang sama, itu jangan disamakan sebagai orang yang suka menyimpang. Gak tahu saya apakah ada nama Alexander. Ada seorang yang selama ini rekannya bekerja bernama Alexander. Tapi kemudian dia meninggalkan pelayanan itu, juga meninggalkan Paulus. Dia terjun ke dunia pekerjaan duniawi dan mengabaikan, meninggalkan pelayanan-pelayanan yang selama ini mereka lakukan bersama. Lalu Paulus katakan, aku sudah menyerahkannya kepada iblis. Karena sudah tidak mungkin lagi Paulus memberi waktu untuk terus menuntun dia supaya kembali. Sehingga Paulus katakan, aku telah menyerahkan dia kepada iblis. Tapi orang-orang lain yang masih setia digambarkannya juga. Supaya Timotius tetap menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang juga punya komitmen yang sama untuk meneruskan pemberitaan firman itu. Hal yang kedua yang mendorong Paulus menuliskan surat ini dengan mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pernyataan pembuka yang harus dipenuhi dengan keberanian, yaitu keberanian iman. Karena ketika Paulus menyampaikan surat ini, selain membayangkan waktu dia di dunia ini sudah hampir habis, dia perlu menyampaikan pernyataan yang punya otoritas. Dan itu harus dipegang oleh Timotius yang muda itu. Ia berkata, di hadapan Allah dan Kristus. Walau Allah dan Kristus secara fisik tidak kelihatan, tapi dia mengaku lewat kata-kata itu sebagai mulut Allah, sebagai orang yang punya otoritas, orang kepercayaan Allah untuk menyampaikan itu. Sehingga dia juga menekankannya dengan kata,
Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Enggak main-main. Timotius sudah diingatkan sejak awal dia harus fokus untuk membaca, merenungkan isi surat itu. Kedua hal itulah keberanian iman sehingga dia mengatakan, aku di hadapan Allah dan Kristus menyampaikan pesan ini. Dan pesan ini mendesak harus disampaikan, mungkin besok enggak sempat lagi. Minggu depan mungkin enggak ada waktu lagi. Atau bulan depan kita enggak tahu apakah kita masih bisa sama. Dorongan itulah membuat Paulus juga menyampaikan ada dua pesan penting paling tidak. Yang pertama dikatakan Paulus, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Itulah tugas Timotius yang harus dia lanjutkan. Karena untuk itulah juga Rasul Paulus dipanggil lalu memberitakan firman. Entah baik atau tidak waktunya, tugas pemberitaan firman harus diteruskan. Entah waktu itu dia sedang enak tidur lalu harus diganggu. Lelapnya mimpinya, dia harus bangun untuk memberitakan firman demi firman. Entah waktu itu hujan deras, kita punya alasan untuk tidak keluar menembus hujan deras itu. Tapi bagi Paulus, pemberitaan firman harus berjalan. Sehingga tidak ada peluang, tidak ada penghalang atau alasan yang bisa membatalkan pemberitaan firman itu. Menunda-nunda pemberitaan firman itu. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah itu. Apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena dalam firman itu ada pengajaran, ada tuntunan, ada juga teguran. Karena semuanya itu dalam rangka membawa orang makin dekat dengan Allah. Karena firman yang diberitakan itu membawa orang mengenal Allah lebih dekat. Karena yang diberitakan itu adalah Allah sendiri. Seperti dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena itu pemberitaan tentang Allah tidak bisa dibatasi waktunya. Tidak bisa dibatasi, digagalkan atau ditunda hanya karena kita sedang menikmati istirahat. Hanya karena cuaca kurang bagus. Kenapa itu harus diteruskan? Ada alasan lain juga. Mengapa Paulus mengatakan beritakanlah firman? Karena Rasul Paulus membaca situasi waktu itu. Ia katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Akan datang waktunya orang tidak mau lagi mendengar ajaran yang sehat. Padahal pada waktu itu penginjilan sedang hangat-hangatnya. Memberitakan Injil tidak hanya Rasul yang 12 itu. Matias yang menggantikan Judas Iskariot menetapkan kembali jumlah murid Yesus itu 12. Tapi selanjutnya diteruskan oleh orang-orang yang menerima pemberitaan dari para rasul. Paulus yang bukan bagian yang dari 12 rasul itu juga ikut memberitakan. Dan dia punya murid. Murid-muridnya itu juga menjadi pemberita Injil. Tidak di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Begitu semangatnya orang-orang, termasuk Timotius muda itu, untuk ikut memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan firman ke berbagai tempat di setiap waktu. Tapi ternyata bersamaan dengan kuatnya arus, derasnya, besarnya jumlah orang-orang yang mau memberitakan Injil,
Ada juga rupanya perlawanan. Dan sama kuatnya. Perlawanan dari orang-orang yang gak mau menerima pemberitaan itu. Yang juga datang dari orang-orang yang merasa bosan dengan firman itu. Yang merasa ragu dengan firman itu. Mereka berdiri pada posisi yang lain. Sehingga orang-orang ini, itulah yang disebut orang-orang yang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Timotius diajak melihat realitas itu dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan kesaksian dan pemberitaan Injil itu untuk hari-hari berikutnya. Besarnya penolakan itu diantisipasi supaya jangan juga orang jadi lesu. Atau besarnya jumlah orang-orang yang memberitakan Injil itu. Jangan larut dengan kegembiraan seperti itu. Karena perlawanan pasti muncul dari orang-orang yang gak mau menerima Yesus Kristus itu. Yang tidak senang. Karena itulah kemudian dikatakan mereka ini orang-orang yang tidak mau menerima ajaran yang sehat itu lalu mengambil pilihan lain. Mereka mencari guru-guru yang akan memberikan pengajaran yang menyenangkan telinganya. Di dalam bahasa Batak ungkapannya disebut pageo-geo pinggol. Ya sehari-hari kita kadang asik juga. Ada orang yang karena maaf kata kejadian asik dia korek telinga sambil jalan di rel. Nggak tahu dia ada kereta api dari belakang. Karena asiknya mungkin. Jadi Rasul Paulus katakan orang-orang yang tidak mau lagi menerima ajaran sehat itu lalu memutuskan cari guru-guru pengajar. Anehnya guru-guru yang dipanggil itu justru diajar oleh yang merekrut itu untuk ajaran yang mau mereka sampaikan. Bukan gurunya yang buat kurikulum, tapi muridnya. Karena yang merekrut itu mungkin membayar dengan harga mahal. Akhirnya guru-guru mengikuti kehendak muridnya. Ilmu yang mereka dapat, pengetahuan yang mereka miliki, nggak berguna sama sekali. Kalaupun berguna, itu hanya untuk kepentingan orang yang merekrut guru-guru itu. Ya zaman sekarang, khususnya di Indonesia, saya mendengar banyak anak-anak kita, pemuda-pemudi, yang belakangan tidak hanya ke Batam perantauannya, ke Kamboja. Mereka yang punya latar belakang pengetahuan komputer, itu katanya direkrut. Lalu sampai di Kamboja, walau jalannya rumit. Dijanjikan gaji besar tapi berangkatnya rumit. Kadang ada yang dipulangkan dulu. Karena dia gagal melewati jalur-jalur yang sudah mereka siapkan. Nah sampai di sana ternyata mereka pengetahuannya dipakai untuk kepentingan yang memberi itu. Mereka dibutuhkan, tapi pengetahuannya diarahkan oleh orang yang membayar mereka. Salah satunya untuk operator judi online itu. Mereka nggak tertarik lagi dengan yang di sini, tertarik dengan itu. Seperti itu akan terjadi, kata Rasul Paulus. Orang-orang tidak mau lagi mendengar ajaran sehat. Lalu mereka mencari guru-guru. Sehingga akhirnya telinga mereka beralih. Tidak lagi tertarik untuk mendengarkan kebenaran. Tetapi akhirnya mendengarkan dongeng-dongeng. Cerita-cerita hasil imajinasi semata. Yang tidak logis kadang. Cerita piring terbang, piring dari dapur ke ruang tamu. Cerita-cerita seperti itu jadi menarik. Itu bisa kita lihat sekarang di konten-konten. Di TikTok.
Banyak followersnya, banyak yang buat paten itu, suka. Yang konten-konten yang kadang mengeksploitasi kisah-kisah keributan pasangan suami istri. Kadang maaf kata-kata kotor muncul jadi hal yang biasa. Dan itu menyenangkan orang. Banyak orang menyenangi itu. Ketika bahasa-bahasa roh, tapi roh jahat, bukan roh baik. Keluar dari mulut itu dalam konten itu. Dan itu banyak. Untuk bisa hidup bertahan, bahkan tidak sekedar bertahan hidup. Hidupnya jadi lebih baik secara materi. Makin banyak orang memilih seperti itu. Membongkar keburukan-keburukan. Menggambarkan adegan-adegan pertengkaran. Suara-suara yang besar, kuat. Itu yang menarik. Di podcast-podcast juga banyak begitu sekarang. Orang buat podcast-podcast yang diundang tamunya biasanya yang kasus perceraian, yang kasus-kasus kriminal. Itu menarik untuk didengar orang. Yang seperti itu. Seiring dengan orang berusaha mengajarkan hal yang baik, mempraktekkan hal yang baik. Memanfaatkan itu, media-media sosial untuk membantu harkat hidup orang dengan cara yang sopan. Tapi bersamaan juga ada arus orang yang memakai hal-hal yang buruk, kata-kata yang kotor diungkapkan lewat itu. Menghadapi itu, hal-hal seperti itulah. Walau dulu belum ada konten-konten atau media sosial seperti itu, karena semuanya manual. Tapi Paulus mengingatkan, ada masanya orang akhirnya seperti itu. Dalam keadaan itu, orang tidak suka lagi dengan ajaran yang sehat. Paulus mau mengajak Timotius mengantisipasi hal itu. Ada bahaya, lihat di sekelilingmu. Itulah sebabnya hal yang kedua, Rasul Paulus katakan, tidak hanya memberitakan firman. Diperlukan karena menghadapi situasi itu. Tetapi ambillah sikap, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dia diingatkan supaya ia menguasai diri dalam segala hal. Dia harus waspada dan berjaga-jaga. Kalaupun dia begitu bersemangat, ingatlah semangatnya juga harus mengawasi keadaan-keadaan perkembangan di sekitarnya. Orang kadang lebih suka dengan metode dan cara, walau isinya gak ada apa-apa, kosong. Tapi begitulah caranya dunia ini mempengaruhi orang-orang yang sudah memutuskan sebenarnya untuk mengikuti Kristus. Sama halnya dengan Timotius. Dia hampir-hampir saja mengubah arah jalan hidupnya. Karena dia nggak tahan. Selalu disepelekan karena usianya yang muda. Tapi Paulus meneguhkan dia. Sehingga ia bersedia meneruskan perjalanannya. Karena ada hal lain, potensi dalam dirinya yang harus dikembangkan. Untuk meneruskan pemberitaan Injil, pemberitaan firman itu. Dan diingatkan, sabarlah menderita. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, nats ini bagian akhir yang menyebutkan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu adalah pesan, salah satu ayat yang diambil biasanya di gereja-gereja Lutheran. Seperti GKPI, HKBP, HKI. Pesan kepada pendeta ketika ditahbis. Pesannya, tunaikanlah tugas pelayananmu. Sahat ula tohonan mi katanya. Sempurnakan tugas panggilanmu sebagai pelayan. Rupanya ayat ini terpisah dari ayat sebelumnya. Karena yang selalu disampaikan juga ketika saya ditahbis.
ungkapan itu yang selalu muncul, tunaikan tugas pelayananmu. Setelah membaca ayatnya, ternyata ada ayat yang mendahului, sabarlah dalam penderitaan. Kenapa Paulus memasukkan ini? Ternyata sabarlah menderita, sabarlah dalam penderitaan, itu adalah atribut yang selalu melekat dalam diri orang-orang yang percaya. Karena itu Rasul Paulus menekankan itu. Sabarlah dalam penderitaan. Karena itu engkau akan menunaikan tugas pelayananmu. Jadi kalau tidak ada penderitaan, justru disangsikan. Karena apa? Yang pertama-tama, karena Yesus sendiri menderita. Ia anak Allah. Ia diludahi. Kepalanya dimahkotai duri. Tangannya ditembus paku. Begitu juga kakinya. Lambungnya juga demikian. Anak Allah yang sebenarnya punya pengalaman di masa lalunya sebelum disalibkan. Orang sakit ia sembuhkan. Lazarus mati 3 hari dia bangkitkan. Ia berjalan di atas air. Angin ribut dan gelombang laut ia tenangkan. Ada kuasa itu dalam diri Yesus. Apa ketika Yesus disalib, ditangkap, enggak berguna kekuatannya, tidak mampu? Bisa. Tapi buat Yesus bukan itu yang mau dia tampilkan. Dia mau menunjukkan yang dari surga perintah kepadanya adalah memberitakan firman itu. Firman yang menjadi manusia itu untuk membuktikan bahwa Allah turut merasakan penyakit kita. Turut merasakan penderitaan kita. Turut juga merasakan kalau kita diberlakukan tidak adil. Allah tidak hanya ngomong, bicara dari surga, tapi merasakan apa yang kita rasakan. Yesus menderita. Karena itulah dalam Filipi pasal 2 katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Walaupun dia anak Allah, ia mengosongkan dirinya. Sama seperti manusia, bahkan menjadi seperti hamba. Dia mengosongkan dirinya. Yesus yang menderita itulah atribut yang sungguh nyata dalam diri Yesus yang kita percaya, kita imani itu. Karena itu orang-orang percaya juga nggak bisa menghindar. Oleh sebab itu juga, andainya dalam kesetiaan kita memberitakan kebenaran, menyatakan sikap dan keberpihakan kita kepada keadilan, kalau karena itu kita menderita, kalau karena itu kita ditinggalkan orang, kalau karena itu kita disepelekan orang, jangan terus terganggu lalu mengatakan, oh saya salah selama ini, metode saya salah. Tidak. Karena itulah salah satu atribut yang nyata, memang harus kita alami penderitaan itu. Kalau kita langsung menghadapinya, menyikapinya sebagai kesalahan kita, jangan-jangan kita justru jauh dari Tuhan. Memang kalau orang dihukum karena kesalahannya, itu hal wajar. Enggak wajar kalau orang yang benar dihukum. Tapi dalam iman orang Kristen, dalam diri Yesus Kristus sendiri, ia yang adalah benar dan tidak berdosa harus menanggung itu. Untuk menunjukkan Allah mengasihi. Dan lewat itulah Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Itulah sebabnya Paulus menekankan hal ini. Sabarlah dalam penderitaan, sehingga sempurnakanlah pelayananmu. Dan itulah refleksi seperti kegembiraan itu ada dalam diri Petrus.
Ketika mereka dibawa dalam sidang pengadilan mahkamah agama yang melarang mereka untuk memberitakan Kristus yang mati dan bangkit itu. Mereka dilarang, lalu Petrus katakan, kita harus lebih takut kepada Allah daripada manusia. Petrus berubah menjadi orang yang berani, bukan karena dirinya, tapi karena Roh Kudus menyertai dia. Sehingga di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah Mahkamah Agung, di situ ada imam besar, ahli-ahli Taurat. Dia berkata, kita harus lebih takut kepada Allah daripada manusia. Mereka akhirnya dilepaskan. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 41 dikatakan, rasul-rasul meninggalkan mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Penderitaan tidak dianggap sebagai kutukan dan sesuatu yang memalukan bagi orang-orang beriman. Para rasul itu sudah memulai itu. Karena itu dalam kehidupan kita juga, Abang Inang, saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang juga, saya percaya semua dari kita ini memberikan hatinya untuk pelayanan kesaksian. Tapi ada juga mungkin dari kita yang mundur. Lebih baguslah, nanti jadi nggak ada kawan, mereka meninggalkan kita. Kita ajarkan yang bagus, nggak juga. Akhirnya mulai mundur, nggak mau lagi ngomong. Kata-kata yang baik. Orang tua pun nggak didengar omongannya seperti kata Paulus tadi. Kata-kata sehat nggak bagus lagi. Misalnya ketika ada orang tua mengingatkan, nak, jangan seperti itu dulu kau berteman gitu. Karena mereka masih berteman, masih pacaran. Cara bertemannya sudah seperti pasangan suami istri. Ditegur. Mama nggak ikut kemajuan katanya. Tiba ketika diberkati, sudah diberkati. Hanya dalam hitungan tahun mereka bertengkar. Dalam sebuah percakapan pastoral, ada orang yang melapor begitu cerita. Ya dulu kami, ya hampir nggak ada waktu, dia selalu telepon supaya sama selalu. Tapi sesudah berkeluarga, baru setahun berjalan dia jarang ke rumah. Pulang kantor juga lama. Kalau pulang kantor sudah capek. Besoknya nggak ada komunikasi, ambil sarapan sendiri. Kalau ditanya langsung emosi. Seperti itu dalam percakapan pastoral ketika orang yang sebenarnya pada masa pacaran hampir nggak ada waktu untuk berpisah. Karena hubungan itu sudah dirasakan seperti hubungan suami istri, karena yakin mereka akan jadi satu. Tapi ketika sudah disatukan, mereka renggang. Nah itu yang hal-hal seperti juga yang mau diantisipasi melalui surat ini kepada Rasul, kepada Timotius oleh Rasul Paulus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada banyak mungkin sebabnya. Orang-orang muda bisa menganalisis itu. Tapi saya ingat di akhir abad 15 ada seorang ahli filsafat namanya Francis Bacon. Dia katakan gini, ada dalam bukunya, itu juga yang dia buat dalam salah satu judul buku yang dia tulis. Knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Tulisannya itu dikembangkan dan diperdalam lagi oleh asistennya yang muda, Thomas Hobbes, seorang filsuf, teolog juga pada masa itu, yang mengembangkan pemikiran tentang pengetahuan. Dan orang memang terdorong untuk melihat bahwa berguna memang pengetahuan. Orang mulai menggali, memperdalam pengetahuan, meneliti. Isi bumi ini banyak membantu. Kalau selama ini orang mau pergi ke satu tempat mengandalkan kuda. Tapi orang-orang yang memiliki kuda, yang tidak memiliki kuda mulai pikirkan. Kalaupun mereka memiliki kuda sekarang, jangan-jangan hamparan rumput sudah bakal habis. Lalu orang berpikir. Akhirnya orang menciptakan kendaraan-kendaraan yang memudahkan kita menempuh jarak jauh.
Tidak harus menggunakan kuda. Pengetahuan begitu menarik sehingga orang mulai berkata, nggak ada Tuhan. Kita dalami pengetahuan kita. Mereka jadi berani meninggalkan Tuhan. Lalu bergantung dan memuja ilmu pengetahuan itu. Karena knowledge is power itu benar. Itu yang mendorong orang juga banyak menjelajahi berbagai negeri. Orang mulai jadi ateis terutama di Eropa. Dampak itu masih berlanjut sampai sekarang. Menghadapi hal ini, mungkin patut kita kembali seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus. Dia tidak sedang anggar jago atau menunjukkan kehebatannya. Justru dia sedang mengagungkan Allah. Bahwa kekuatan sesungguhnya, kuasa yang maha kuasa itu ada pada Allah. Dan ia tunjukkan juga dalam Kristus kuasa kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Itulah yang kita sebut dalam doa kita bagian akhir doa Bapa kami. Pengakuan kita juga. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau pengakuan itu memang tinggal dalam diri kita, maka kita akan bisa katakan, memang di dunia akademis, memang dunia kehidupan ilmiah, pengetahuan itu adalah kekuatan. Tapi oleh iman kita akhirnya menganggap itu hanya alat yang akan membantu kita mengatasi, menolong kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Supaya hidup kita lebih maju, itu adalah alat yang dikirimkan Tuhan kepada kita, pengetahuan itu. Sehingga jangan karena kita pintar, kita dapat nilai cum laude atau summa cum laude, lalu kita merasa tidak ada lagi yang di atas kita. Ingatlah orang-orang beriman mensyukuri itu, bahwa Tuhan mengirimkan alat itu untuk menolong kita, menjadikan kita juga cukup berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhanlah yang memberikan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, firman ini tidak hanya ditujukan ke pelayan, tapi bagi kita semua. Kita semua, tanpa kecuali. Surat ini tidak ditujukan hanya berlaku bagi para pendeta. Tidak hanya berlaku bagi para sentua, tetapi bagi kita yang telah menyatakan iman kita mengimani Kristus. Sehingga kita punya keberanian untuk meneruskan firman Allah itu. Terakhir, seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14. Bagaimana mereka itu bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Kristus? Bagaimana mereka mendengar tentang Kristus kalau tidak ada yang memperdengarkannya? Karena itu siapa yang memperdengarkannya? Yang memperdengarkannya adalah orang-orang yang diutus, yang dipanggil lalu diberangkatkan. Itulah yang akan memperdengarkan firman Allah. Tidak pandang usia. Sama seperti Musa di pendahuluan khotbah tadi. Usianya sudah 80, tapi dia dipanggil oleh Tuhan. Tidak hanya ketika dia masih kuat seperti lagu rohani yang sering dijanjikan. Selagi aku masih kuat. Tidak. Musa dalam usia lansianya, uzur. 80 tahun dipanggil lalu diutus. Tidak pandang usia. Karena itu baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Karena kita adalah bagian dari orang-orang yang ditebus. Tidak hanya pendeta, penetua, tapi semua juga saudara-saudara saya orang-orang muda. Beritakanlah firman. Sabarlah menderita. Karena itu bagian jalan menuju kesempurnaan, menunaikan, melunasi tugas pelayanan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Karena hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami tidak punya pemberian untuk mengungkapkan kegembiraan kami. Terimalah pujian syukur kami. Karena itu pun hanya lewat ucapan kami. Kami masih belum tahu. Apakah kami masih bisa mewujudkan lebih daripada itu. Atas perkenaanmu memanggil dan mengutus kami. Supaya dunia ini jadi lebih baik. Hadirlah dalam diri kami, hati dan pikiran kami.
Menangkan kami menghadapi pergumulan kami. Kami membutuhkan topangan, dorongan dan lindungan. Sama seperti saudara muda kami, Timotius 2000 tahun yang silam. Kami juga lemah, pengetahuan kami terbatas, finansial kami juga tidak mencukupi. Masa lalu kami juga mau menghalangi. Tapi kalau Tuhan berkenan menyertai kami percaya kami akan dimenangkan. Kami akan bersedia melanjutkan perjalanan pemberitaan firman-Mu. Kalau Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan menyapa kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin, kita berikan persembahan.
Marilah kita naikkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Suka membagi pada orang takutnya, agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.